Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dengan NPM 1741021004. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPN dan PPNBM. Yang pertama ada pengertian PPN, pajak pertambahan nilai. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN. Yang selanjutnya ada undang-undang yang mengatur PPN. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, yaitu tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, diciptakan untuk mengatur tentang PPN dan PPNBM dan disahkan pada 1 April 1985. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yaitu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, yaitu pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat, juga untuk meningkatkan penerimaan negara. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, untuk melengkapi kekurangan pada undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana. Yang selanjutnya ada dasar pengenaan pajak PPN. Yang pertama ada harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Yang kedua ada penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga ada nilai impor. Nilai impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan biaya masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak. Yang keempat ada nilai ekspor. Nilai ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir. Yang terakhir, yang kelima yaitu nilai lain. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan. Yang selanjutnya ada tarif pajak PPN. Yang pertama yaitu mengenai tarif umum untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua ada tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. Yang ketiga yaitu tarif pajak sebesar 10% dan dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Dan selanjutnya ada rumus dan cara perhitungan PPN. PPN sama dengan tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak DPP. Contohnya yaitu seorang PKP bernama GB menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 25 juta. Dengan pajak pertambahan nilai yang terutang 10% dikali 25 juta sama dengan 2.500.000. PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak GB. Dan selanjutnya ada pengertian PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penjualan suatu barang mewah. Penetapan PPNBM sendiri bertujuan untuk melindungi pedagang kecil agar tidak tergerus oleh keberadaan pedagang besar yang menjual komoditas impor. Selanjutnya ada
Undang-Undang PPN. Untuk menghitung besaran PPNBM dibutuhkan dasar pengenaan pajak DPP yang meliputi: yang pertama ada harga jual, nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta penjual karena adanya barang kena pajak BKP. Kedua, biaya penggantian, nilai berupa uang termasuk semua biaya penyerahan ekspor jasa kena pajak atau ekspor BKP tidak berwujud dan tidak termasuk dalam PPN. Yang ketiga ada nilai impor, nilai berupa uang yang diambil dari biaya masuk pungutan lain yang sudah terkena pajak dan cukai impor BKP. Yang keempat ada nilai ekspor, nilai berupa uang termasuk semua biaya yang dipungut oleh pihak eksportir. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu nilai lainnya, nilai berupa uang dengan jumlah yang ditetapkan sebagai DPP sesuai keputusan Menteri Keuangan. Karakteristik dan kriteria PPNBM. Yang pertama ada barang yang digunakan bukan dikategorikan sebagai kebutuhan pokok. Yang kedua, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu saja. Yang ketiga, barang yang menunjukkan status atau kelas sosial tertinggi. Dan yang keempat ada barang yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi. Rumus perhitungan PPNBM dan PPN di Indonesia. PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Contoh yang pertama yaitu Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Itu 10% dikali 900 juta dikurang dalam kurung 900 juta dikali 40%. 10% dikali 900 juta dikurang 360 juta, hasil dari 900 dikali 40% sama dengan 10% dikali 540 juta dan menghasilkan 54 juta rupiah. Berarti total harga mobil yang harus dibayarkan Bapak Ahmad adalah harga mobil 900 juta ditambah PPN 10% ditambah PPNBM-nya sama dengan 1.314 juta rupiah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.